Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sahabat Islam Media yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Semoga dengan perjumpaan kita kali ini akan dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam mari kita sama-sama ucapkan atau tuliskan di kolom komentar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan ucapan atau tulisan sholawat tadi kita mendapatkan pertolongan beliau di hari akhirat nanti. Amin, Allahumma amin. Tak lupa saya selalu mendoakan untuk siapapun yang menyaksikan video ini dimanapun Anda berada, semoga selalu mendapatkan rahmat dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani, dijauhkan dari segala bala dan musibah, dan umur yang panjang. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Islam Media yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari demi hari kita lewati, usia semakin bertambah, dan tanpa kita sadari kita mulai memasuki fase usia tua. Di usia ini hendaknya lebih banyak merenung dan memperbanyak kekal untuk kehidupan yang abadi, yakni akhirat kelak. Salah satu amalan yang sangat ringan tapi luar biasa dahsyat keutamaannya adalah membaca beberapa ayat Al-Quran setiap selesai sholat fardu. Sahabat Islam Media, tahukah Anda ada beberapa ayat suci yang jika dibaca setelah sholat wajib atau sholat fardu, maka doa-doa kita, bahkan jika sebanyak buih di lautan, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kelak akan disiapkan tempat yang istimewa di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW sendiri yang menjamin keutamaannya, maka jangan sia-siakan kesempatan ini. Namun sebelum kita bahas ayat-ayat tersebut, mohon kesediaannya untuk para sahabat untuk menekan tombol like, tombol jempolnya, subscribe, dan bagikan video ini kepada kerabat dan sahabat yang lain. Semoga menjadi amal jariah yang tak terputus untuk kita semua. Terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikan Anda. Mari kita juga tuliskan hajat, doa, cita-cita kita di kolom komentar untuk kita aminkan bersama-sama. Karena apabila doa kita diaminkan oleh 40 orang atau lebih, maka insya Allah doa tersebut cepat dikabulkan sebagaimana janji Allah. Sahabat Islam Media yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah yang mana di sebuah desa kecil di pinggiran kota hiduplah seorang laki-laki bernama Bapak Umar, seorang pensiunan guru ngaji yang telah memasuki usia 70 tahun. Tubuhnya mulai rentan, penglihatannya pun tak setajam dulu. Namun ada satu hal yang tak pernah ia tinggalkan sejak ia berumur 50 tahun, yaitu mengamalkan ayat-ayat pilihan setelah sholat fardu. Anak-anak kampung sering melihat Pak Umar duduk di sujud masjid. Selepas salam, ia tidak langsung bangkit. Bibirnya bergerak perlahan membaca ayat-ayat amalan mustajab ini dengan penuh kekusyukan. Lalu setelah itu ia lanjutkan dengan membaca beberapa zikir dan doa panjang kepada Allah. Suatu malam Pak Umar mengalami sakit keras. Ia dilarikan ke rumah sakit dan sempat ia tak sadarkan diri selama 3 hari. Dokter pun pesimis. Anak-anaknya mulai berkumpul bersiap untuk kemungkinan yang terburuk. Namun di hari ketiga sebuah keajaiban terjadi. Pak Umar tiba-tiba sadar dan tersenyum sambil berbisik, "Aku melihat cahaya putih yang sangat terang dan ada suara yang mengatakan,
Engkau telah mengamalkan ayatku setiap selesai sholat. Kini aku ampuni semua dosamu, dan aku akan cukupkan hidupmu hingga waktumu tiba dalam keadaan husnul khatimah. Seisi ruangan terharu. Sejak saat itu, kesehatan Pak Omar justru membaik. Meski tak sekuat dulu, ia tetap ke masjid 5 waktu. Orang-orang kampung pun makin segan dan kagum padanya. Ia menjadi contoh nyata keistiqomahan dalam amalan sederhana bisa membawa rahmat besar dari Allah. Sebelum wafat, Pak Omar berpesan kepada anak-anaknya, "Jika aku telah tiada, jangan lupa baca ayat-ayat itu setiap selesai sholat." Ayat-ayat itu bukan sekedar bacaan biasa, tapi kunci ampunan dan jalan menuju surga. Beberapa bulan kemudian, Pak Omar wafat dengan tenang di dalam malam Jumat setelah sholat Isya. Dengan wajah tersenyum, orang-orang menyaksikan wajahnya bercahaya dan harum semerbak memenuhi rumah. Sahabat, pelajaran dari kisah ini yang pertama yaitu istiqomah dalam amalan kecil yang bisa menjadi asbab Allah turunkan kasih sayang dan perlindungannya. Yang kedua, membaca ayat-ayat pilihan setelah sholat bukan hanya berpahala, tapi menjadi perisai rohani dan sebab datangnya rahmat. Kemudian yang ketiga, amalan yang dilakukan selama puluhan tahun akan menjadi teman setia saat ajal menjemput. Lalu yang terakhir, Allah benar-benar menepati janjinya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis, "Aku ampuni dosanya dan aku siapkan baginya tempat di surga." Dari kisah di atas, kita tentu menginginkan hal yang sama, meninggalkan dunia dalam hal kebahagiaan dan meninggalkan dunia dalam keadaan husnul khatimah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani, Rasulullah SAW bersabda bahwa ketika ayat-ayat tersebut turun, mereka menggantung di arsy lalu berkata, "Wahai Tuhan kami, apakah kami akan diturunkan kepada kaum yang banyak berbuat dosa?" Lalu Allah menjawab, "Demi keperkasaan dan keagunganku, siapa saja yang membacamu selesai surat fardu, aku ampuni semua dosanya dan aku siapkan baginya tempat di surga Firdaus. Aku pandang ia 70 kali setiap hari dengan pandangan kasih sayang, dan aku kabulkan 70 hajatnya setiap hari." Sahabat Islam Media yang dirahmati Allah, adapun ayat yang dimaksud yang dianjurkan untuk dibaca setelah surat fardu, yaitu yang pertama, membaca surah Al-Fatihah ayat ke-1 sampai dengan 7. Mari kita sama-sama membaca ayat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Adapun surah Al-Fatihah ini yaitu sebagai pembuka semua kebaikan. Bacalah ayat ini 1 kali dengan penuh penghayatan setelah melaksanakan sholat fardu. Adapun keutamaan bagi orang yang membaca akan surah Al-Fatihah ini, yaitu yang pertama, merupakan Ummul Quran atau induk daripada Al-Quran, dan tidak sah sholat tanpa membacanya. Yang kedua, dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Aku bagi sholat antara aku dan hambaku 2 bagian, dan bagi hambaku apa yang ia minta." Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, mengandung pujian kepada Allah, pengakuan, penghambaan, dan permohonan hidayah yang Allah janjikan akan dikabulkan. Dengan manfaatnya, Allah membuka pintu-pintu rahmat, menghapus dosa-dosa ringan. Doa menjadi mustajab bila disambung setelahnya. Lalu yang kedua yaitu membaca ayatul kursi atau ayat kursi.
Sahabat bisa cari di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 255. Mari kita bersama-sama membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim, yang artinya Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Dia tidak mengantuk dan tidak tidur, miliknya apa yang ada di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa seizinnya. Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apapun dari ilmunya kecuali apa yang Dia kehendaki. Kursinya meliputi langit dan bumi, dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Dia maha tinggi, maha agung. Ayat ini adalah ayat perlindungan yang sangat kuat, dan Rasulullah menyebutnya sebagai ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Sedangkan keutamaannya diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai sholat, maka tidak akan ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Hadis riwayat An-Nasai. Sedangkan manfaat daripada ayat kursi ini yaitu mendapatkan perlindungan langsung dari Allah, dijaga dari gangguan setan jin, dan diberikan kemuliaan serta ketenangan hati. Lalu yang ketiga yaitu surah Ali Imran ayat 18-19. Adapun bunyinya adalah sebagai berikut. Innal ladina indallahil islam wa mahtalafal ladina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Adapun ayat ini menjelaskan tentang menyaksikan keesaan Allah dan menegaskan bahwa agama yang di sisinya adalah Islam. Keutamaannya yaitu menambah keimanan serta keyakinan, menguatkan akidah tauhid yang menghapus dosa-dosa dengan pengakuan iman yang tulus. Lalu ayat yang keempat yaitu di dalam surah Al-Imran ayat 26-27. Adapun bacaannya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudillu man tasha'u biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Artinya, katakanlah Muhammad, wahai Allah Tuhan yang memiliki kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapa yang Engkau kehendaki. Engkau memuliakan siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapa yang Engkau kehendaki. Di tanganmu-lah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu.
engkau masukkan malam ke dalam siang, dan engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan engkau keluarkan yang hidup, dan engkau memberi rezeki kepada siapa yang engkau kehendaki tanpa hisab. Ayat ini adalah ayat yang mengakui tentang kekuasaan mutlak Allah atas segala sesuatu urusan termasuk rezeki, hidup, dan kematian. Adapun keutamaannya adalah dibukakan pintu rezeki tanpa hisab, dilindungi dari kehinaan, menjadi doa mustajab untuk meraih kemuliaan dan keberkahan dunia akhirat. Sahabat Islam Media, bukankah ini anugerah luar biasa yang tidak layak untuk kita abaikan, untuk menambah supaya hati kita lebih tenang, doa kita cepat terkabul, serta cepat dihapuskan segala dosa yang kita miliki? Maka boleh kita tambahkan juga zikir berikut setelah melaksanakan sholat fardu. Yang pertama, kita bisa membaca istighfar minimal 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Lalu yang kedua, membaca sholawat minimal 3 kali juga. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, atau sholawat yang lainnya sesuai dengan kebiasaan kita. Lalu yang ketiga yaitu zikir tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bacalah minimal 10 kali, lebih dari itu maka lebih baik, karena zikir ini paling utama. Kemudian setelah apa yang kita lakukan, membaca ayat atau berzikir, selanjutnya kita berdoa, mintalah dengan bahasa apapun, karena Allah Maha mendengar. Jangan ragu untuk mengadahkan kedua tangan para sahabat, karena doa adalah ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita termasuk orang yang sombong, yang enggan berdoa dan enggan meminta kepadanya. Sesungguhnya orang yang tidak mau berdoa kepada Allah adalah orang yang tidak merasa butuh kepada Tuhannya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Sahabat Islam Media yang dirahmati Allah, mari kita istiqomah memelihara amalan ringan ini, namun bernilai besar di sisi Allah. Semoga kita semua diberi kekuatan untuk terus memperbaiki diri, mengisi hari-hari dengan berzikir, istighfar, berdoa, dan beramal soleh. Terkhusus untuk para sahabat yang memasuki usia senja atau usia tua, di atas umur 50 tahun sampai dengan 70 tahun ke atas. Semoga Allah menguatkan kita dalam beribadah dan meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Maka mari sahabat, kita bersama-sama berdoa kepada Allah. Ya Allah, kuatkanlah kami dengan kekuatan istiqomah, lapangkanlah rezeki kami, anak-anak cucu kami, sehatkanlah tubuh kami, ampuni dosa-dosa kami, dan pertemukan kami denganmu dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.